Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baskara. Saya dari Universitas Mercubuana Jakarta. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas besar 2 Ekonomi Mikro. Teori pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan pendapatan per kapita di tahun 2020. Pembangunan ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi economic growth, di mana pembangunan ekonomi mendorong dalam ekonomi dan sebaliknya pula. Ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi. Definisi tentang inflasi dan ditemukan oleh para ahli. Naga. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan tingkat harga umum terus terjadi sekali harus saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. 2. Menurut Raja, inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dan satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi. 3. Ashore. Inflasi adalah kenaikan terus-menerus dalam rata-rata tingkat harga. Jika tidak, harga berfluktuasi, bulan ini naik, dari bulan depan turun. Setiap adanya kenaikan kerja tidak berarti sebagai inflasi. Beberapa cara untuk menggolongkan jenis-jenis inflasi. Inflasi merayap, inflasi yang terjadi sekitar 2-3% per tahun. Inflasi sederhana, inflasi yang terjadi sekitar 5-8% per tahun. Hiperinflasi, inflasi yang tingkatnya sangat tinggi, yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 kali lipat atau lebih dalam tempo 1 tahun. Dilihat dari tingkat keparahannya, inflasi dapat dipilih dalam 3 kategori. Inflasi sedang, moderate inflation, yaitu inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat dan tidak berlaku, menimbulkan distorsi pada pendapatan dan harga relatif. Pendapatan per kapita di tahun 2020. Perekonomian di tahun 2020 terkontraksi 2,07 akibat oleh adanya COVID-19, jauh dibandingkan dengan 2019, yaitu sebesar 5,04% atau di tahun 2018 yaitu 5,17%. Perekonomian menurun karena adanya penurunan dengan penopang tentang konsumsi rumah tangga dan investasi masih tertekan. Perekonomian menurun juga dengan adanya pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-60 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lainnya sebagainya, yang karena sesuatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya, yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengganggu dan keluarganya. Tingkat pengangguran yaitu terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keadaan dan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan mendapatkan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah pengangguran terselubung, di mana pekerja yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit dilakukan oleh lebih banyak orang. Penyusutan perekonomian yang terjadi. Pandemi COVID-19 hampir melumpuhkan semua kegiatan yang ada di Indonesia dari mulai pekerjaan, berkumpul dengan keluarga, dan proses belajar mengajar juga ditiadakan saat karena adanya COVID-19. Hal tersebut akan berdampak dengan perekonomian yang terjadi di negara Indonesia. Adanya COVID semua menjadi tidak terkendali. Banyak juga pekerja yang di PHK oleh perusahaan dan juga tidak bekerja lagi. Sulitnya mencari pekerjaan yang tetap di masa pandemi seperti ini, kita juga harus mematuhi protokol yang ada. Apa yang terjadi ini juga sering merugikan bagi banyak orang, terutama masyarakat yang miskin. Penyebab terjadinya pengangguran menyebabkan penyusutan dalam perekonomian. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah pekerja yang mampu menyerap. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran untuk meningkatkan kembali perekonomian yang sempat menurun karena adanya COVID-19. Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Cara-cara mengatasi pengangguran. Struktur untuk mengatasi pengangguran jenis ini. Cara yang digunakan adalah 1. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. 2. Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja. Tetap bersyukur dan selalu berusaha agar bisa maksimal untuk menghadapi segala sesuatu yang ada atau dalam situasi seperti ini atau kondisi yang seperti ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.